Haji Firman Subagio SE MH, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Partai Golkar. Arsitek gagasan swasembada pangan di Parlemen. Haji Firman Subagio lahir pada 2 April 1953. Ia merupakan politisi senior Partai Golkar yang telah mengabdi sebagai anggota DPR RI selama 3 periode berturut-turut, 2009, 2014, 2014, 2019, dan 2019, 2024. Firman mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 3 yang meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati. Saat ini ia bertugas di Komisi 4 DPR RI, komisi yang membidangi pertanian, pangan, kehutanan, dan kelautan. Lahir dan besar di Desa Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Firman tumbuh dalam lingkungan agraris yang kental. Ayahnya, seorang kepala desa, menanamkan pemahaman sejak dini bahwa tanah dan pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kehidupan. Nilai-nilai itulah yang membentuk kepekaan Firman terhadap persoalan petani, lahan pertanian, dan kedaulatan pangan nasional. Di luar parlemen, Firman aktif dalam berbagai organisasi strategis. Ia menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Penghubung Antar Lembaga Kadin Indonesia DPR RI, serta Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Pati, IKKP. Peran ini memperkuat posisinya sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat daerah, dunia usaha, dan kebijakan nasional. Alarm alih fungsi lahan. Di tengah masifnya alih fungsi lahan pertanian, nama Firman Subagio mencuat sebagai salah satu legislator paling vokal menyuarakan perlunya terobosan struktural dalam kebijakan pangan nasional. Perhatiannya menguat setelah mencermati pernyataan Menteri ATR BPN mengenai laju alih fungsi lahan sawah yang mencapai sekitar 554.000 hektar per tahun. Bagi Firman, angka itu bukan sekedar statistik, melainkan alarm keras bagi masa depan pangan Indonesia. Ia melihat paradoks pembangunan yang nyata. Infrastruktur dan kawasan industri tumbuh pesat, sementara sawah sebagai sumber pangan utama terus menyusut. Setiap tahun sawah kita hilang ratusan ribu hektar. Kalau ini tidak dihentikan, jangan bicara swasembada pangan, tegas Firman dalam salah satu rapat kerja Komisi 4. Menurutnya, tanpa kebijakan tegas untuk melindungi lahan pertanian, swasembada pangan hanya akan menjadi slogan politik tanpa fondasi nyata. Kritik atas program cetak sawah. Firman tidak menolak program pencetakan sawah baru, namun pengalaman lapangannya membuat ia bersikap realistis. Banyak proyek cetak sawah tersendat persoalan irigasi, konflik kepemilikan lahan hingga biaya yang membengkak. Prosesnya panjang, sementara kebutuhan pangan nasional terus mendesak. Cetak sawah itu butuh waktu lama dan biaya besar, sementara kebutuhan pangan tidak bisa menunggu, ujarnya lugas. Ia menilai negara terlalu fokus membuka lahan baru, tetapi kurang serius menjaga dan mengoptimalkan sawah yang sudah ada. Gagasan alternatif, membeli lahan produktif. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Firman mengusulkan pendekatan yang ia anggap lebih rasional dan berdampak cepat, yaitu mengalihkan anggaran cetak sawah untuk membeli lahan pertanian produktif yang sudah memiliki irigasi teknis. Dengan cara ini, negara tidak perlu memulai dari nol. Lahan yang dibeli dapat langsung dikelola oleh pemerintah atau BUMN pangan, sehingga produktivitas dan keberlanjutannya lebih terjamin. Kalau lahannya sudah produktif dan beririgasi teknis, kenapa harus repot cetak sawah baru? Katanya. Selain lebih efisien secara anggaran, pendekatan ini dinilai mampu menekan risiko kegagalan proyek dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Usulan Kementerian Pangan. Pemikiran Firman tidak berhenti pada aspek produksi. Ia juga menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola pangan nasional yang masih terfragmentasi. Saat ini, urusan pangan tersebar di berbagai kementerian, pertanian, perdagangan, BUMN, hingga sosial yang kerap berjalan sendiri-sendiri.
Dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja RUU Pangan bersama Serikat Petani Indonesia dan Jaringan Petani Persada, Firman mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan. Kita butuh satu atap kebijakan, dari hulu sampai hilir harus diatur oleh satu kementerian, tegasnya. Ia meyakini penyatuan kewenangan ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan kebijakan pangan nasional. Dalam desain kelembagaan yang ia tawarkan, Firman menempatkan Perum Bulog sebagai eksekutor utama. Kementerian Pangan berperan sebagai regulator, sementara Bulog menjalankan fungsi operasional, pengelolaan cadangan pangan, stabilisasi harga, serta penyerapan hasil petani. Bulog harus kembali menjadi tulang belakang pangan nasional, bukan sekedar pelengkap, ujarnya. Firman secara tegas menolak pembentukan lembaga baru yang hanya akan memperpanjang rantai birokrasi. Revisi Undang-Undang Pangan, Fondasi Kedaulatan. Sebagai anggota Panja RUU Pangan, Firman mendorong revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Ia menekankan 3 pilar utama yang harus diperkuat, yaitu pengendalian alih fungsi lahan, diversifikasi pangan, dan inovasi pangan berbasis kearifan lokal. Ia juga mendorong klasterisasi pangan daerah agar setiap wilayah mengembangkan komoditas unggulan masing-masing dan tidak bergantung pada satu jenis pangan. RUU Pangan harus berani menyentuh akar masalah. Kalau tidak, kita hanya memperbaiki pasal, tapi sistemnya tetap sama, tandasnya. Bagi Firman Subagio, swasembada pangan bukan sekedar target produksi, melainkan proyek peradaban. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri secara berdaulat. Kalau pangan kita kuat, ekonomi akan ikut kuat. Dari situlah kedaulatan bangsa dibangun, pungkasnya. Dengan konsistensi gagasan, pengalaman panjang di parlemen, dan keberanian menawarkan terobosan struktural, Firman Subagio menegaskan posisinya sebagai salah satu arsitek utama pemikiran swasembada pangan di Parlemen Indonesia.